fajar baru saja membuka tirainya di Surabaya. Udara masih dingin, tapi langit sudah berwarna oranye pucat. Aku mengayuh becakku perlahan di jalan Tunjungan, melewati deretan bangunan kolonial yang berdiri anggun seperti saksi sejarah. Cacat tua di dindingnya memudar, tapi tetap memancarkan wibawa. Di trotoar, beberapa petugas kebersihan sibuk menyapu. Suara gesekan sapu lidi, mereka berpadu dengan kicau burung di kabel listrik. Aroma kopi dari kedai yang baru buka terbang bersama angin pagi, membuat kayuhan kakiku terasa ringan. Di pergelangan tangan kiriku, jam emas mengilap setiap kali tertimpa cahaya lampu jalan yang masih menyala. Jam itu seperti benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh seorang penarik becak berkaos kusam dan bercelana 3/4 seperti aku. Tapi aku sudah terbiasa dengan tatapan heran orang. Aku berhenti di depan toko roti tua yang terkenal di kota ini. Pintu kayunya terbuka, mengeluarkan aroma manis mentega dan gula. Seorang ibu paruh baya berdiri sambil memeluk tas kain. Wajahnya ramah, tapi terlihat tergesa. "Pak, bisa ke pasar Genteng? Saya mau buru-buru sebelum rame," ujarnya. "Tentu Bu, silakan naik." Roda becak berderit pelan saat aku mulai mengayuh. Udara pagi yang segar bercampur aroma roti yang menempel di pakaian. Ibu itu bercerita soal cucunya yang akan ulang tahun, tentang kue tart yang sudah dipesan, dan balon warna-warni yang ingin ia beli. "Aduh, kalau cucu saya lihat balon, matanya langsung berbinar, Pak," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. Anak kecil memang begitu, Bu. Dunia mereka penuh warna. Setelah mengantar ibu itu, aku mengayuh menuju pangkalan becakku di dekat Taman Bungkul. Pagi ini, taman masih sepi. Pohon-pohon trembesi besar menaungi trotoar. Dedaunannya bergoyang pelan, seperti memberi salam pada siapapun yang lewat. Di sisi taman, penjual soto mulai meracik bumbu. Asap kuahnya tipis-tipis mengepul. Teman-teman sesama penarik becak duduk di bangku panjang, bercakap santai. Ada yang sedang mengelap becaknya, ada yang memeriksa rem. Saat aku datang, mereka menyapaku. "Pak, itu jamnya nggak takut hilang?" "Kayak mahal banget," kata Jono, penarik becak yang sudah seperti adik sendiri. Aku hanya tertawa. "Kalhel, berarti bukan rezekiku lagi." Banyak yang mengira aku hanya tukang becak biasa. Mereka tak tahu, setiap kali mengantar penumpang, mataku ikut memetakan jalan dan mengingat rame-ramai yang dilewati. Aku tahu mana rumah yang mulai sepi karena penghuninya pindah, mana toko yang pemiliknya mulai jarang buka, dan mana tanah yang tak terurus. Semua ku ingat, bukan untuk gosip, tapi untuk rencana yang lebih besar. Pagi itu aku duduk di bangku pangkalan, mengamati orang lalu lalang. Anak-anak muda bersepeda melintas sambil tertawa. Pasangan lanjut usia berjalan pelan sambil bergandengan, dan para pedagang mulai menata dagangan mereka. Semuanya terasa damai. Aku tak tahu bahwa sebentar lagi, roda hidupku akan berputar ke arah yang tak terduga. Di Surabaya terasa sama seperti biasanya. Aku mengayuh becakku melewati jalan Darmo yang lebar, diapit pohon-pohon peneduh. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya ke koke-koka gedung perkantoran. Aku melewati sama tua di tepi jalan, mendengar teriakan ceria anak-anak yang baru datang. Roda becakku berderit lembut, suara yang sudah seperti musik pengantar hidupku. Jam emas di tangan kiri memantulkan kilau yang membuatku sempat melirik. Aku jarang memikirkannya, tapi entah kenapa setiap kali kilau itu terlihat di mata orang lain, ekspresi mereka berubah. Ada yang kagum, ada juga yang seperti tak percaya. Di dekat Taman Bungkul, aku bertemu Bu Yanti, penjual gado-gado yang sudah ku kenal lama. "Pak Suryo, antar saya ke pasar Wonokromo ya, belanja sayur," ujarnya sambil menata kain penutup kepalanya. Kami mengobrol sepanjang jalan, mulai dari kabar keluarganya sampai harga cabai yang naik turun. Sesekali aku melihat tatapan orang-orang di trotoar, bukan ke arah Bu Yanti, tapi ke arah jam di tanganku. Aku pura-pura tak melihat, tetap fokus, mengayuh. Setelah mengantar Bu Yanti, aku kembali ke pangkalan becak di Taman Bungkul. Udara mulai hangat, penjual es kelapa muda sudah menata buah di meja. Aku duduk di bangku panjang bersama Jono dan Pak Bejo. Tiba-tiba, aku mendengar dua ibu yang duduk di bangku taman tak jauh dari kami. Mereka berbisik, tapi cukup jelas untuk kudengar. "Itu loh, tukang becak pakai jam warna emas. Kayaknya KW itu." "Iya, masa iya tukang becak bisa beli jam? Kayak gitu, palingan palsu." Aku tersenyum tipis, menatap jalanan yang mulai ramai. Aku sudah terbiasa dengan bisik-bisik semacam itu. Mereka tak tahu, kadang sebuah jam bukan sekadar jam. Sore harinya, seorang pria berpenampilan rapi mendekat ke pangkalan. Wahannya baru. Aku belum pernah melihatnya di sekitar taman. Ia berbicara pada ketua RT yang kebetulan lewat. "Pak, becak-becak ini nggak bisa dipindah, mengganggu pemandangan taman,"
katanya sambil melirik kami sekilas. Ketua RT tersenyum kaku. Nanti dibicarakan, Pak. Pria itu melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal di udara. Aku hanya mengamati tanpa berkata apa-apa. Tapi hatiku sedikit terusik. Menjelang senja, aku memutuskan pulang. Jalanan Surabaya berubah warna keemasan, bayangan pohon terembesi memanjang di aspal. Tapi di kepalaku, suara pria sore tadi masih terngiang, mengganggu pemandangan taman. Aku menatap becakku yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Catnya memang pudar, tapi bagiku ia lebih dari sekadar kendaraan. Ia saksi dari setiap senyum, cerita, dan rencana yang kusimpan. Entah mengapa, aku merasa hari-hari damai di pangkalan ini tak akan berlangsung lama. Pagi itu Surabaya tampak seperti biasanya. Matahari menyapu jalan dengan cahaya kuningnya, suara klakson angkot bersahutan, dan aroma gorengan dari pinggir jalan menggoda perut. Aku mengayuh becakku melewati Jalan Raya Darmo menuju Taman Bungkul. Tapi entah kenapa, langkah orang-orang yang kulihat hari ini terasa lebih cepat, seperti sedang menghindari sesuatu. Atau mungkin menghindari tatapan. Saat aku berhenti di lampu merah, seorang bapak di motor menatap jam tanganku sebentar, lalu menggeleng sambil tertawa kecil. Aku pura-pura tak peduli, tapi rasa ingin tahuku mulai mengganggu. Ketika sampai di pangkalan becak, suasana agak berbeda. Biasanya ada suara canda tawa sesama penarik becak, tapi pagi ini lebih sepi. Jono hanya melirikku sekilas lalu menunduk. "Kenapa?" "No," tanyaku. "Nggak apa-apa, Pak," jawabnya cepat lalu sibuk mengelak becaknya. Aku duduk di bangku panjang. Beberapa pedagang yang biasanya menyapaku, kali ini hanya mengangguk singkat. Ada jarak yang belum kupahami. Menjelang siang, Ketua RT datang sambil membawa map coklat. Ia menatap kami semua di pangkalan. "Maaf, bapak-bapak, ada keluhan dari warga baru. Katanya bekak-bekok di sini bikin taman kelihatan semrawut. Beliau minta supaya pangkalan ini dipindahkan ke pinggir jalan, jauh dari taman," katanya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang terdiam. Aku mencoba tersenyum. "Pak, ini kan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa baru sekarang?" Ketua RT menghela napas. "Saya cuma menyampaikan," katanya, "demi keindahan kota." Sore harinya, aku duduk sendirian di bawah pohon terembesi besar. Angin sore berhembus, tapi rasanya tak cukup untuk menenangkan pikiran. Dua ibu yang kemarin berbisik kembali duduk di bangku taman. Kali ini suaranya lebih keras. "Lah iya, orang kayak gitu pasti mau pamer. Masa tukang becak pakai jam kayak gitu? Mungkin itu yang bikin warga baru gak nyaman." Aku menatap langit, mencoba menahan rasa perih. Aku tahu bukan jam ini penyebabnya, tapi aku juga tahu tak semua orang akan percaya. Jalanan Surabaya dipenuhi warna keemasan, tapi suasana hatiku kelabu. Setiap roda becak yang berputar seakan menghitung mundur hari-hari nyaman di pangkalan ini. Di rumah, aku duduk di kursi bambu tua, memandang jam emas yang diam di pergelangan tangan. Bukan untuk pamer, tapi karena aku tahu jam ini sudah menjadi bagian dari rencana besar yang tak seorang pun boleh tahu. Ku tiba di pangkalan becak lebih awal dari biasanya. Jalan Raya Darmo masih sepi, hanya suara burung di pepohonan yang terdengar. Tapi entah kenapa, suasananya terasa lain. Meja penjual soto belum terpasang. Bangku yang biasanya dipenuhi obrolan para penarik becak masih kosong. Aku duduk sendirian di bangku kayu, merasakan embun pagi di udara. Becak merah tuaku terparkir di sebelah. Catnya yang terkelupas tampak kontras dengan kilau jam emas di pergelangan tanganku. Tak lama, Jono datang dengan langkah cepat. "Pak Suryo, dengar kabar nggak? Warga baru itu udah ngomong sama kelurahan," katanya setengah berbisik. Sekitar pukul 9, Ketua RT kembali muncul. Kali ini ia membawa surat berkop resmi. Wajahnya terlihat tak nyaman. "Pak Suryo, bapak-bapak semua, ini surat dari kelurahan. Mulai minggu depan, pangkalan becak di sini harus dipindahkan ke pinggir jalan Wonokromo. Katanya supaya taman ini tertata rapi." Surat itu berpindah dari tangan ke tangan. Aku membacanya perlahan. Huruf-hurufnya seperti menekan dadaku. Tempat yang sudah menjadi bagian hidup kami akan hilang hanya karena dianggap mengganggu. Pemandangan, siang itu, aku makan rujak cingur di warung Busri yang menghadap ke taman. Angin membawa potongan obrolan para pedagang. "Kasihan juga, tapi mau gimana? Katanya ini demi keindahan," ujar seorang bapak penjual mainan. "Iya, apalagi ada tamu-tamu penting yang sering ke taman ini sekarang," sambung pedagang minuman. Aku hanya menunduk, memakan rujak cingur dengan pelan. Di luar, matahari Surabaya semakin terik, tapi di dadaku ada rasa dingin yang tak bisa diusir. Sore hari,
Aku memandang taman yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Pohon terembesi yang rimbun, jalur pejalan kaki yang selalu ramai, pedagang yang saling mengenal nama. Semua ini bukan sekadar tempat mangkal, tapi rumah kedua. Aku teringat anak-anak sekolah yang sering minta diantar ke rumah mereka di pinggir kota. Wisatawan yang minta dikelilingkan ke Tugu Pahlawan, hingga nenek-nenek yang berbelanja di pasar genteng. Semua cerita itu bermula dari bangku kayu pangkalan. Ini malah mulai turun, tapi aku masih duduk di sana, menatap lampu taman yang menyala satu persatu. Di rumah, aku membuka laci meja dan mengeluarkan buku catatan kecil. Di dalamnya ada peta kecil Surabaya yang kususun sendiri, lengkap dengan tanda-tanda lokasi yang pernah kuperhatikan. Rumah tua, tanah kosong, bangunan terbengkalai. Aku menatap jam emas di tangan kiriku, lalu menulis satu kalimat di halaman. Kosong. Kalau mereka ingin aku pindah, aku akan pindah. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku mengayuh becak menuju pangkalan. Seperti biasa, namun begitu sampai, aku terkejut. Ada spanduk besar bertuliskan demi keindahan kota. Area ini bebas kendaraan tidak bermotor terpasang di dekat pintu masuk taman. Jono berdiri di dekat bangku. Wajahnya tegang. Pak Suryo, ini baru dipasang subuh tadi. Katanya, mulai besok, yang mangkal di sini bakal diangkut Satpol PP. Aku menatap spanduk itu lama, merasakan dada seperti ditarik-tarik. Kata-kata itu memang ditulis rapi, tapi terasa seperti pintu yang sedang ditutup di depan wajahku. Menjelang siang, aku melihat seorang pria berjas abu-abu muda, berkacamata hitam, berjalan di sekitar taman sambil memotret pangkalan becak. Aku menyapanya sopan, "Mau keliling, Pak? Saya bisa antar kemana saja." Dia tersenyum tipis, lalu berkata singkat, "Tidak, terima kasih. Kami sedang survei." Kata kami itu membuatku penasaran. Dia pergi begitu saja masuk ke mobil SUV hitam yang sudah menunggunya. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik. Nama Pak Raymond terdengar di antara obrolan mereka. Katanya, dia orang yang membeli rumah besar di ujung Jalan Darmo itu. Sore harinya, Bu Sri, penjual rujak cingur langgananku, memanggilku saat aku lewat. "Pax, saya dengar kabar dari saudara di kelurahan. Katanya, ada investor yang mau mengubah area sekitar taman jadi pusat kuliner modern. Pangkalan beca nggak ada dalam rencana itu." Ucapnya pelan, seolah takut didengar orang lain. Aku terdiam, tapi di kepalaku roda mulai berputar. Jika benar ada proyek seperti itu, berarti ada peluang sekaligus ancaman. Malamnya, aku dan 5 penarik becak lainnya berkumpul di pangkalan yang gelap. Lampu taman sudah dimatikan, hanya ada cahaya dari lampu jalan di kejauhan. "Kita mau apa, Pak Suryo?" tanya Jono. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku memandang mereka satu persatu. Kalau kita cuma diam, kita akan tergusur tanpa sisa. Tapi, kalau kita bergerak, mungkin kita bisa bertahan, atau setidaknya mencari tempat baru yang lebih strategis. Mereka mengangguk pelan, meski mata mereka penuh keraguan. Di rumah, aku membuka lagi buku catatan dan peta kecilku. Tanda-tanda merah di peta menunjukkan lokasi tanah kosong dan rumah tua yang sudah lama dijual. Sambil memutar jam emas di pergelangan tanganku, aku membatin. Kalau benar ada investor yang mau bermain di sini, aku juga bisa bermain. Dan aku akan melakukannya tanpa mereka sadari. Suara motor lewat di depan rumah menghilang di kejauhan, meninggalkan aku sendirian dengan tekad yang semakin tajam. Udara Surabaya terasa lebih gerah dari biasanya pagi itu. Meski matahari baru saja terbit, aku mengayuh becak pelan melewati Jalan Darmo yang rindang. Jalan ini, dengan rumah-rumah besarnya, selalu menyimpan cerita tentang siapa yang tinggal dan siapa yang diam-diam bersiap pergi. Begitu sampai di pangkalan, dekat Taman Bungkul, aku tak langsung duduk. Aku hanya memarkir becak, lalu mulai berjalan kaki di sekitar taman. Aku ingin melihat siapa saja yang datang dan pergi sejak warga baru itu muncul. Sekitar pukul 8, SUV hitam yang kemarin kulihat berhenti di depan taman. Dari dalam, pria berjas abu-abu itu keluar, kali ini bersama seorang wanita muda berpenampilan rapi dengan map tebal di tangannya. Mereka berjalan cepat ke arah sebuah ruko tua di ujung jalan. Aku berpura-pura mencari penumpang, mengayuh becak sambil menjaga jarak. Mereka berhenti di depan ruko yang catnya mengelupas, lalu masuk. Aku hanya bisa mengamati dari kejauhan, mencatat alamatnya di buku kecilku. Siang itu, aku mampir ke warung kopi kecil di dekat ruko itu. Tempatnya sederhana, kursi plastik dan meja kayu panjang, tapi strategis untuk melihat keluar masuknya orang dari ruko. Ruko itu udah lama nggak dipakai, kata pemilik warung, seorang bapak berkumis yang tengah mengelap gelas. Tapi kemarin ada orang dari luar kota datang, katanya mau beli. Aku pura-pura terkejut,
Padahal kepalaku langsung menghubungkan titik-titik. Ruko itu letaknya persis di jalur menuju taman. Jika diubah menjadi pusat kuliner, pangkalan becak memang akan jadi penghalang pemandangan seperti kata spanduk itu. Sore menjelang, aku menuju pasar genteng untuk mencari informasi tambahan. Aku mengenal hampir semua pedagang di sini, bukan hanya sebagai pelanggan, tapi juga sebagai pendengar setia cerita mereka. Di kios kain, Bu Aminah bercerita lirih. Dengar-dengar, ada yang mau borong beberapa rumah tua di sekitar taman. Katanya buat dijadikan apartemen atau pusat kuliner. Saya dengar dari keponakan yang kerja di kelurahan. Aku mengangguk, mengingat setiap kata. Ini mulai jelas. Ada rencana besar yang bisa menghapus pangkalan becak dari peta. Malamnya, aku sengaja tidak langsung pulang. Aku mengayuh becak menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar taman. Lampu jalan temaram. Suara motor sesekali memecah keheningan. Aku berhenti di depan sebuah rumah tua yang pekarangannya luas. Papan kecil dijual, tergantung di pintu gerbangnya. Aku memotret dengan ponsel tuaku, bukan untuk membeli sekarang, tapi untuk disimpan dalam rencana yang lebih besar. Di rumah, aku menyalakan lampu meja dan membuka peta lagi. Tanda merah makin banyak. Aku tahu, jika ingin melindungi pangkalan becak, aku harus tahu semua pergerakan investor ini, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di lokasi yang mereka incar. Aku memandang jam emas di pergelangan tangan kiriku. Kilauannya membuatku teringat pada siapa diriku sebenarnya, di balik topeng tukang becak. Aku tersenyum tipis. Perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, aroma kopi tubruk dari warung dekat pangkalan memenuhi hidungku. Aku duduk di bangku kayu, menyeruput perlahan sambil menatap becakku yang terparkir di bawah pohon angsana. Matahari Surabaya mulai memanas. Tapi pikiranku lebih panas lagi, memikirkan titik-titik merah di peta yang kucatat semalam. Sejak peristiwa SUV hitam dan ruko tua kemarin, aku merasa waktuku semakin sedikit. Rencana mereka pasti bergerak cepat. Kalau aku lambat, aku hanya akan jadi penonton saat pangkalan becak ini hilang dari peta. Siang menjelang, aku kembali mengayuh becak melewati ruko tua di ujung jalan. Catnya yang terkelupas memantulkan panas siang seperti dinding besi. Saat aku melintas, kulihat pria berjas abu-abu itu lagi. Kali ini berbicara di telepon sambil berjalan ke mobil. Aku memperlambat kayuhan, berharap bisa mendengar sedikit percakapan. Harga segitu, kelurahan sudah setuju. Suaranya terdengar samar di sela deru motor. Cukup untuk membuatku tahu, transaksi itu tinggal menunggu waktu. Di dekat pasar kecil, aku bertemu Pak Jafar, penjual bakso keliling yang sudah 20 tahun berjualan di sekitar taman. Wajahnya keriput, tapi matanya selalu tajam mengamati. Pak Suryo, katanya pelan, sambil menata mangkok. Ada orang-orang yang tanya soal rumah-rumah di jalan belakang taman. Mereka nyari yang mau dijual cepat. Katanya ada proyek besar mau masuk. Aku pura-pura kaget, tapi hatiku menguatkan dugaan. Mereka mengincar lebih banyak dari sekadar ruko. Sore itu aku memarkir becak di sudut jalan, tepat di tempat yang memberiku pandangan kedua rumah tua di seberang. Dari tempat ini, aku bisa melihat siapa saja yang keluar masuk. 2 jam berlalu. Matahari mulai turun, lalu sebuah sedan putih berhenti. Dari dalam, keluar pria muda berjas biru, menenteng map tebal. Ia memotret rumah tua itu dari berbagai sudut. Aku tahu betul, gaya seperti itu hanya dimiliki orang yang berburu properti. Malamnya, saat aku pulang, aku mendapati pintu rumahku sedikit terbuka. Tidak ada yang hilang, tapi di meja makan ada sebuah kertas kecil bertuliskan singkat, "Jangan ikut campur." Tanganku berhenti di udara. Mataku menatap lekat tulisan itu. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Tapi aku tahu, ada yang sadar akan gerak-gerikku. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu pijar berayun pelan tertiup angin malam. Jam emas di tangan kiriku terasa dingin, seolah mengingatkanku bahwa permainan ini tidak boleh setengah-setengah. Aku bisa berhenti sekarang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi itu berarti pangkalan becak, para sahabatku, dan wajah-wajah yang tiap pagi kuantar akan hilang selamanya. Aku menggenggam peta kota di meja, menandai satu titik baru dengan spidol merah. Kalau mereka cepat, aku harus lebih cepat, gumamku. Pagi itu, udara Surabaya terasa lebih panas dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul, tapi aku sudah duduk di kursi bambu di teras rumah, menatap becak merahku yang diam tak bergerak. Semalam aku memutuskan sesuatu yang belum pernah kulakukan sejak mulai menyamar sebagai tukang becak. Aku akan mencoba masuk lebih dekat ke lingkaran orang-orang yang sedang berburu properti ini. Kupandangi jam emas di tangan kiri. Cahaya lampu pijar memantulkannya hingga berkilau. Hari ini, kita akan lihat siapa yang sebenarnya menguasai permainan ini, bisikku pada diriku sendiri.
Aku mengayuh becak menuju pasar ikan di kawasan utara Surabaya. Tempat ini ramai, panas, dan penuh percakapan. Tempat yang sempurna untuk mendengar berita tanpa dicurigai. Di dekat gerbang, aku melihat dua pria muda dengan kemeja rapi sedang duduk di warung kopi kecil sambil membolak-balik map. Aku becakku di sudut, memesan es teh, dan berpura-pura sibuk mengipas diri. Dari jarak itu kudengar salah satu dari mereka berkata, "Besok kita survei tanah dekat kali, Mas. Pemiliknya butuh uang cepat, gampang dinego." Aku menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi di kepalaku, peta kota langsung terbentuk. Kali Mas adalah salah satu lokasi strategis yang sejak lama kuincar di tengah keramaian pasar. Aku bertemu Bu Wati, pedagang sayur yang kukenal sejak dulu. Ia selalu tahu gosip terbaru. "Pak Suryo, kemarin ada orang kota tanya-tanya soal tanah di dekat rumah saya," katanya sambil menimbang cabai. "Katanya mau dibangun apartemen, tapi nggak bilang dari perusahaan mana." Aku mengangguk pelan. Potongan informasi ini mulai membentuk gambaran utuh di kepalaku. Proyek besar mereka akan memakan banyak lahan, termasuk area yang dekat dengan pangkalan becakku. Siang itu, aku kembali melihat sedan putih yang pernah kulihat sebelumnya, melintas di dekat jalan pasar. Tanpa berpikir panjang, aku mulai mengayuh becakku pelan, menjaga jarak tapi tetap bisa melihat kemana mobil itu pergi. Mobil berhenti di sebuah rumah tua dekat Kalimas. Dari dalam, keluar pria berjas biru yang kemarin memotret rumah tua. Ia berbicara dengan seorang bapak tua di teras rumah, lalu memberikan sesuatu yang terlihat seperti amplop. Aku tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tapi wajah bapak tua itu tampak bimbang. Saat aku hendak memutar balik becak, salah satu pria dari mobil itu melihat ke arahku. Matanya menatap tajam, seperti mencoba mengingat wajahku. Pura-pura sibuk merapikan kain penutup becak, lalu mengayuh pergi dengan santai. Namun, jantungku berdetak lebih cepat. Ini pertama kalinya aku merasa terlihat oleh mereka. Malamnya, aku menutup pintu rumah lebih rapat dari biasanya. Di meja makan, peta kota semakin penuh dengan tanda merah, lingkaran biru, dan garis penghubung. Aku menyatukan semua informasi dari pasar ikan Sorita Bu Wati dan apa yang kulihat di Kalimas. Semakin jelas, mereka ingin menguasai jalur strategis dari Kalimas hingga pangkalan becakku. Aku bersandar di kursi bambu, menarik napas panjang. Kalau begitu, aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Surabaya terasa sepi, meskipun suara klakson angkot masih bersahutan. Aku mengayuh becakku seperti biasa, tapi langkah ini terasa lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena beban pikiran. Beberapa hari terakhir, semua informasi yang kukumpulkan mulai tumpang tindih. Jalur-jalur tanah yang kuincar sudah lebih dulu diamankan pihak lain. Bahkan kabar dari Bu Wati kemarin malam membuat dadaku sesak. Tanah di dekat pangkalan becak sudah hampir pasti dijual ke pihak luar. Ketika aku tiba di pangkalan becak, suasananya jauh berbeda. Beberapa becak sudah tidak ada. Kursi bambu yang biasa jadi tempat ngobrol para tukang becak kini kosong. Pak Darto, tukang becak paling tua di sini, duduk sendirian sambil memandangi jalan. "Sur, orang-orang udah mulai nyerah," katanya. "Sebentar, lagi tempat ini mau diratakan," katanya lirih. Aku hanya terdiam, memandang aspal yang sebentar lagi mungkin tak akan berarti lagi bagiku. Siang hari, aku mencoba mendekati salah satu pemilik rumah di kawasan Kalimas yang masih belum menjual tanahnya. Tapi saat aku baru masuk halaman, seorang pria berjas hitam keluar dari rumah sambil tersenyum tipis. Pemilik rumah berkata pelan padaku, "Maaf Pak Suryo, saya sudah sepakat sama pihak sana." Kalimat itu terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Satu demi satu peluang yang kupikir bisa kuselamatkan, hilang begitu saja. Malamnya, di rumah, aku duduk di meja makan menatap peta yang mulai terasa tak berguna. Garis-garis merah yang dulu penuh arti kini seperti coretan tak bermakna. Aku menyalakan radio kecil, dan di sela berita, terdengar iklan tentang proyek hunian modern di kawasan strategis Surabaya lokasinya, tepat di atas jalur becak. Aku menutup mata, mendengar suara penjual tanah, para makelar, dan bisik-bisik para pemain besar. Semua terasa semakin menekan. Menjelang tengah malam, aku duduk di teras rumah, jam emas di tangan berkilau terkena cahaya lampu jalan. Aku sadar, semua rencana kecil yang kulakukan dari bawah tak lagi cukup. Jika aku ingin menghentikan ini, aku harus keluar dari penyamaran dan menggunakan kekuatan asliku sebagai pemilik modal yang mereka tak sangka-sangka. Tapi itu berarti aku harus mengorbankan penyamaran yang selama ini melindungiku dari tatapan curiga. Aku napas panjang. Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya.
Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menembus celah tirai, tapi hatiku sudah berdebar keras. Di meja, ada sebuah amplop putih yang semalam kutulis sendiri. Undangan rapat, dadakan untuk beberapa pemilik tanah di sekitar jalur becak. Tulisan tanganku bergetar saat membubuhkan tanda tangan asliku. Bukan Suryo tukang becak, tapi Suryo Pradana. Nama yang selama ini kusembunyikan dari dunia luar. Nama itu bukan sekadar identitas, tapi pintu menuju dunia yang tak semua orang tahu. Siang hari, aku menyusuri geng-geng kampung membawa map berisi proposal. Becakku tetap jadi kendaraan utamaku. Tapi kali ini tujuannya berbeda. Bukan mengantar penumpang, melainkan mengantar harapan. Beberapa orang menyambutku dengan senyum ragu. "Pak Suryo, ini beneran mau beli tanah kami? Uangnya dari mana?" tanya seorang bapak di kampung Kalimas. Aku tersenyum, menahan diri untuk tak membocorkan segalanya. "Bapak percaya sama saya. Ya, ini demi kita semua." Tapi Surabaya bukan kota yang sunyi. Kabar bergerak lebih cepat dari becak yang kuayu. Menjelang sore, aku mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Si Suryo itu katanya tukang becak palsu. Dia orang kaya, nyamar. Masa? Kalau bener, kenapa nggak dari dulu nolongin kita? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kukira. Aku tahu, begitu rahasiaku terbuka, sebagian orang akan merasa dibohongi. Bahkan yang dulu dekat denganku, malam itu, aku mengundang 3 pemilik tanah ke sebuah warung kopi tua dekat Pasar Atom. Lampu neon berkelip di langit-langit. Aroma kopi tubruk memenuhi udara. Aku meletakkan proposal di meja, lalu berkata pelan, "Saya ingin membeli tanah Bapak Ibu, tapi bukan untuk dijual lagi. Saya ingin membangun hunian yang akan melibatkan warga sekitar. Keuntungan akan dibagi, bukan diambil semua oleh pengembang luar." Mereka saling pandang, ragu-ragu. Salah satu ibu berkata, "Pak Suryo, ini mimpi yang terlalu indah. Kalau gagal, kita semua bisa kehilangan segalanya." Saat aku pulang melewati jalan Kembang Jepun, aku melihat 2 mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Di dalamnya, beberapa pria berpakaian rapi menatapku lewat kaca. Senyumnya bukan senyum ramah. Aku tahu mereka wakil dari pengembang besar yang selama ini bergerak di balik layar. Mereka juga tahu aku. Dan mulai malam ini, aku tidak bisa lagi bergerak diam-diam. Di kayuhan terakhir malam itu, aku sadar, satu langkahku sudah mengundang badai yang lebih besar. Pagi itu, udara Surabaya terasa berat, bukan karena panas matahari, tapi karena beban yang kutanggung. Undangan rapat yang kubagikan. Semalam entah bagaimana bisa sampai ke tangan yang salah. Di warung kopi langganan, aku mendengar suara lirih namun jelas. Rapatnya si Suryo itu, katanya mau beli tanah buat proyeknya sendiri. Dia itu bukan tukang becak beneran. Kata-kata itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam sumur. Bunyinya kecil, tapi riaknya menjalar kemana-mana. Saat aku melewati pasar Pabean dengan becakku, biasanya aku disapa dengan senyum dan candaan. Hari ini, tatapan itu berubah. Ada yang sekadar melirik cepat, ada yang pura-pura sibuk menata dagangan, dan ada juga yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Aku mencoba tetap tersenyum, tapi di dalam hati ada gelombang rasa bersalah dan cemas. Apakah mereka akan memaafkan kalau tahu tujuan sebenarnya? Pikirku. Siang hari, seorang teman lama dari dinas kota meneleponku. "Suryo, hati-hati, ada pengembang besar yang sekarang melobi warga di sekitar jalur becakmu. Mereka tawarkan harga tinggi dan uang muka cepat. Kalau semua terjual ke mereka, rencanamu selesai." Aku itu berarti waktu yang kumiliki semakin sempit. Dan lawanku tidak lagi hanya berupa bisikan warga, tapi juga kekuatan uang besar yang bisa mengubah keputusan siapa saja dalam sekejap. Sore itu, rapat yang kurencanakan akhirnya digelar di Balai Rawe. Tapi suasananya jauh dari tenang. "Kenapa kamu menyamar, Yo?" Suara seorang bapak terdengar lantang. "Kalau kamu memang pengusaha, kenapa nggak dari awal jujur sama kita?" Aku menghela napas, lalu berdiri. Karena kalau aku datang sebagai pengusaha, aku tak akan pernah tahu harga yang sesungguhnya, harga tanah, harga kepercayaan, dan harga perjuangan kalian. Suasana hening sesaat, tapi lalu riuh lagi. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menggeleng keras. Aku tahu, tak semua orang akan percaya. Menjelang malam, aku mendapat pesan singkat di ponsel. Nomornya, "Tadi kenal 3 hari. Kalau kamu nggak mundur, kita akan ambil semua lahan sebelum kamu bisa tanda tangan." Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Memandangi becakku yang terparkir di halaman rumah. Besi tuanya memantulkan cahaya lampu. Dalam diam, aku sadar, 3 hari ke depan akan menentukan apakah semua yang kulakukan selama ini akan berakhir sebagai kemenangan atau kegagalan total.
Tari Surabaya baru saja muncul. Tapi pikiranku sudah berputar sejak subuh. 3 hari, hanya 3 hari sebelum semua peluang lenyap. Aku berdiri di depan cermin kecil. Di kamar melihat diriku sendiri dengan kaos polo lusuh dan jam emas di tangan kiri. Kalau ini hari terakhirku di jalan, aku akan pergi dengan cara yang benar, gumamku. Becak merahku sudah menunggu di teras. Aku membelai setang tuanya, seolah berbicara pada kawan lama. Kita masih punya misi. Daripada menunggu warga datang padaku, aku yang mendatangi mereka. Dari rumah ke rumah, aku mengetuk pintu, menawarkan secangkir kopi sachet yang kubawa di kantong. Pak, Bu, saya cuma minta waktu 5 menit. Saya ingin cerita kenapa saya menyamar. Ucapku berkali-kali. Ada yang menolak, ada yang mendengarkan, saya tinggal hoti. Tapi ada juga yang mulai mengangguk paham. Aku tidak menjanjikan harga tinggi, hanya janji untuk menjaga kampung tetap hidup meski ada pembangunan. Siang itu, aku berdiri di depan kantor marketing pengembang yang selama ini jadi lawanku. Gedungnya tinggi, dingin, dan terlihat asing dibanding ganggang sempit tempatku biasa mangkal. Aku mau bicara dengan manajernya, kataku pada resepsionis. Saat akhirnya bertemu, aku menatapnya lurus. Kita sama-sama mau beli tanah warga. Bedanya, aku mau membangun sesuatu yang bisa mereka nikmati, bukan hanya untuk orang yang mampu bayar ratusan juta. Dia tertawa kecil, seperti meremehkan. Tapi aku tahu, kata-kataku membuatnya gelisah. Dia tidak menjawab, hanya memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menghitung data tanah yang sudah setuju untuk kujual belikan. Dari 20 bidang tanah yang kutarget, baru 12 yang yakin padaku. Sisanya masih bimbang. Sebagian tergoda tawaran uang tunai pengembang. Aku menatap ke arah gang kecil di depan rumah. Suara anak-anak bermain petak umpet terdengar jelas. Kalau gagal, mereka akan kehilangan semua yang mereka cintai di kampung ini, bisikku dalam hati. Di genggamanku, ponsel bergetar. Pesan dari salah satu warga. Pak Yo, besok pagi kami mau ikut Bapak. Senyum kecil muncul di wajahku. Harapan masih ada. Menjelang tengah malam, aku memutuskan sesuatu yang gila. Aku akan mengadakan acara besar di alun-alun kecil kampung. Lusena, aku akan mengundang semua warga, wartawan lokal, bahkan pihak kelurahan. Bukan untuk membongkar aib siapapun, tapi untuk menunjukkan rencana besarku di depan umum, tanpa topeng. Aku tahu ini berisiko, tapi lebih baik kalah dengan kepala tegak, daripada menang dengan cara licik. Becak merahku kulap bersih malam itu. Entah kenapa, rasanya seperti persiapan terakhir sebelum perang. Tari Surabaya menyinari alun-alun kecil kampung yang biasanya sepi. Tapi pagi ini penuh keramaian. Tenda sederhana berdiri, kursi-kursi plastik berjajar. Spanduk putih bertuliskan, Musyawarah Warga Kampung Tembok Rejo, membentang di tengah. Aku berdiri di balik tenda, memandangi warga yang mulai berdatangan. Sebagian tersenyum, sebagian masih memandangku curiga. Di antara mereka, aku melihat beberapa wartawan lokal dengan kamera tergantung di leher. Pak Yo, semua udah siap, kata Wahyu, anak muda kampung yang selalu membantuku. Aku mengangguk. Terima kasih Yu, hari ini kita bikin sejarah. Aku melangkah ke depan mikrofon. Suara gaduh warga mulai mereda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku terdengar bergetar, tapi mataku menatap mereka satu persatu. Aku berdiri di sini, bukan sebagai tukang becak yang mangkal di pojokan jalan, bukan juga sebagai orang asing yang sekadar numpang hidup di kampung ini. Aku berdiri sebagai bagian dari kalian. Beberapa orang di barisan depan mulai saling berbesek. Aku tahu, banyak dari kalian menganggap jam tangan ini cuma barang KW. Aku mengangkat tangan kiriku, menunjukkan jam emas itu. Tapi hari ini, aku mau jujur, ini asli. Dan aku bukan orang miskin. Semua mata menatapku. Suara burung yang hinggap di pohon beringin terdengar jelas karena suasana mendadak hening. Aku adalah pemilik PT Surya Mapan Property. Beberapa apartemen di Surabaya, termasuk yang ada di pusat kota, itu punyaku. Aku menyamar jadi tukang becak untuk mendengar langsung keluhan kalian dan mencari lahan yang bisa dibeli tanpa merugikan pemiliknya. Suara riuh mulai terdengar. Ada yang terkejut, ada yang tertawa tidak percaya, ada yang menutup mulut sambil menggeleng-geleng. Aku sudah lihat terlalu banyak pengembang yang beli tanah warga dengan harga murah, lalu menjualnya berkali lipat, tanpa memikirkan mereka. Aku tidak mau itu terjadi di sini. Aku menaruh map biru di atas meja. Ini adalah rencana pembangunan yang sudah aku siapkan. Apartemen untuk semua kalangan. Lantai-lantai bawah akan digunakan untuk pasar, rakyat, taman bermain, dan ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati siapa saja. Warga mulai maju mendekat, melihat gambar desain yang kubawa. Ada gambar pasar modern tapi tetap dengan nuansa kampung, area bermain anak yang luas, dan ruang serbaguna untuk hajatan. Dan yang terpenting, lanjutku, setiap keluarga yang
Menjual tanahnya akan mendapat 1 unit apartemen secara gratis, tanpa biaya tambahan. Jadi, kalian tidak akan kehilangan kampung ini. Hanya berubah bentuknya. Seorang bapak tua, yang sebelumnya paling keras menentangku, berdiri. Pak Yo, kalau semua ini benar, saya mau jadi yang pertama tanda tangan. Riuh tepuk tangan terdengar. Satu persatu warga mulai mendekat untuk menulis nama mereka di daftar persetujuan. Aku menatap mereka dengan senyum lega. Rasa lelah selama berminggu-minggu menghilang begitu saja. Di kejauhan, aku melihat perwakilan pengembang pesaing berdiri dengan wajah datar. Dia tahu permainan sudah berakhir. Sebelum acara selesai, aku kembali mengambil mikrofon. Ingat, kampung ini bukan sekadar tanah. Ini rumah kita, kenanjen kita. Jangan pernah jual murah mimpi kalian. Matahari siang mulai meninggi. Sinarnya memantul di jam emas di pergelangan tanganku. Hari ini wajah asliku terbuka. Keesokan paginya, kampung Tembok Rejo terasa berbeda. Matahari Surabaya memantulkan cahaya ke dinding-dinding rumah bata yang biasanya kusam, membuatnya terlihat lebih hangat. Warga yang kemarin hadir dalam musyawarah kini menyapaku dengan senyum yang tidak lagi penuh curiga. Anak-anak berlarian di jalan setapak, beberapa berteriak, Pak Yo, Pak Yo, kapan apartemennya dibangun? Aku tersenyum, mengangguk sambil mengayuh becak merahku, yang kini lebih terasa seperti sahabat setia daripada sekadar alat. Menyamar. Saat aku berhenti di ujung jalan untuk membeli sarapan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depanku. Turunlah pria yang selama ini menjadi pesaing terbesarku, Rendra, pemilik pengembang yang terkenal agresif. Pak Suryo, katanya datar. Selamat, Anda berhasil mengambil hati warga. Tapi ingat, bisnis ini tidak selalu bersih. Aku menatapnya. Rendra, ada banyak cara untuk menang. Aku pilih cara yang membuatku bisa tidur nyenyak. Dia menatapku lama, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku tahu, ini bukan akhir persaingan, tapi aku sudah siap. Seminggu kemudian, lapangan kecil di pinggir kampung sudah dibersihkan. Panggung sederhana berdiri, bendera merah putih berkibar, dan karangan bunga ucapan selamat dari berbagai pihak berjejer di tepi lapangan. Warga memenuhi area, sebagian membawa piring berisi kue dan minuman. Ketika namaku dipanggil untuk melakukan peletakan batu pertama, aku menatap becak merahku yang terparkir di pinggir. Aku memutuskan, sebelum meletakkan batu, aku harus melakukan sesuatu. Aku berjalan ke becak itu, mengelus setangnya, lalu berkata pelan, terima kasih sudah membawaku sejauh ini. Suara tawa kecil warga terdengar, tapi mereka paham. Becak merah itu bukan sekadar alat transportasi, ya, adalah saksi semua perjalananku di kampung ini. Batu pertama akhirnya kutanam di tanah, diiringi tepuk tangan panjang. Mikrofon kembali kupegang. Proyek ini bukan milikku sendiri, ini milik kita semua. Aku janji, tidak ada satupun warga yang akan tersingkir. Kampung ini akan berubah, tapi tetap akan jadi rumah kalian. Aku melihat wajah-wajah sumringah, dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan bapak tua yang dulu menentangku kini berdiri di barisan depan sambil mengangguk bangga. Menjelang sore, setelah semua acara selesai, aku duduk di atas becak merah, memandang matahari terbenam di balik atap rumah kampung. Angin sore membawa aroma nasi jagung dari dapur warga. Aku merasa damai. Semua perjuangan, semua penyamaran, semua tatapan curiga terbayar dengan senyum mereka. Aku tahu, suatu hari nanti apartemen ini akan berdiri megah, tapi akarnya akan selalu menancap di tanah yang dulu kususuri dengan becak merah ini. Don di hatiku, janji itu akan selalu hidup. Tidak ada yang tertinggal.